Kain songket, kain tenunan dipakai oleh negara Melayu. Sebelum video tugas ini saya presentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfikar ISP. Adapun pangkat dan golongan saya, pangkat penata golongan 3C. Jabatan saya pada saat ini adalah perencana ahli muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejak tahun 2021, saya bertugas di bagian perencanaan dan program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan saat ini. Adapun pengalaman kerja saya terkait pengawasan, saya beberapa kali dilibatkan di dalam kegiatan evaluasi, review laporan keuangan, serta review laporan kinerja. Di antaranya evaluasi sakit, review terkait LKPD, review terkait RKPD, dan tugas-tugas mandatori lainnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperagakan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dilaksanakan dengan tugas-tugas sebagai berikut. Masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Izin Pak. Iya, silakan. Izin Pak, ingin berkoordinasi terkait rencana kerja pengawasan berdasarkan isu strategis Pak. Iya, silakan aja. Mungkin sebelum kami paparkan apa itu rencana kerja pengawasan berdasarkan isu strategis, tujuan kami di sini, tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk menjelaskan rencana pengawasan tahunan yang didasarkan pada isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sesuai dengan Peraturan Nomor 88 Tahun 2022 tentang perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 Iya. sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Selaku Inspektorat di bidang urusan pengawasan, mau tidak mau kita harus membuat suatu rencana pengawasan tahunan sesuai dengan aturan tersebut. Adapun pengawasan adalah proses yang penting bertujuan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari rencana pengawasan tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memitigasi risiko yang mungkin timbul. Berkaitan dengan itu, kami juga telah mengidentifikasikan isu-isu strategis. Isu strategis adalah masalah atau peluang utama yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan organisasi kita dalam jangka panjang. Kemudian proses identifikasi isu tersebut, kami telah mengidentifikasikan isu-isu strategis tersebut melalui berbagai metode, termasuk analisis SWOT. Adapun beberapa isu strategis yang telah kami identifikasi antara lain peningkatan operasional, kepatuhan terhadap peraturan baru, manajemen risiko dan pengembangan sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga telah menyusun rencana pengawasan berdasarkan isu strategis dengan langkah-langkah pengawasan untuk setiap isu. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Kami akan melakukan audit rutin terhadap proses operasional untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan baru. Kami akan mengembangkan program pelatihan untuk memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi peraturan yang terbaru. Yang ketiga, manajemen risiko. Kami akan mengimplementasikan sistem pemantauan risiko untuk mendeteksi dan merespon risiko secara proaktif. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kami akan melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan keterampilan untuk memastikan karyawan memiliki potensi yang diperlukan.
Demikian Pak langkah-langkah pengawasan untuk setiap proses isu strategis. Adapun jadwal dan metode pengawasan, yang pertama jadwal pengawasan. Rencana pengawasan tahunan ini yang kami susun mencakup jadwal rinci untuk setiap kegiatan pengawasan yang akan dilakukan setiap bulan. Yang kedua, metode pengawasan. Kami akan menggunakan berbagai metode pengawasan termasuk audit internal, inspeksi lapangan, wawancara, dan survei. Terakhir, terkait pelaporan dan tindak lanjut nantinya, kami akan menyusun laporan pengawasan bulanan dan tahunan yang akan disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Kemudian terkait tindak lanjut, kami mengadakan pertemuan rutin untuk memuaskan pengawasan pengembangan rencana tindakan untuk mengatasi masalah teridentifikasi. Mungkin demikian Pak pemaparan dari kami terkait rencana program pengawasan yang akan kami susun. Nah, baik. Jadi terkait dengan rencana pelaksanaan ini kan tadi identifikasi dan untuk pendahuluan ini sudah selesai dilaksanakan. Namun nanti coba sampaikan dokumen-dokumennya ke saya nanti untuk dipelajari dan untuk disupervisi. Mana tahu nanti kalau ada kekurangan bisa kita rekomendasikan untuk mungkin penambahan langkah-langkah yang perlu atau dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Namun nanti ketika sudah terpenuhi secara administrasi dan semua sudah dilengkapi, silakan lanjutkan ke tahap pelaksanaan. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Pak. Ya Pak. Alhamdulillah. Sebelum Pak izin Pak, Ya Pak. kami dari Inspektorat Daerah Pak ingin menyampaikan terhadap hasil dari pengawasan perencanaan Pak terhadap dinas kesehatan Pak. Ya Pak. Jadi Yes, Pak, ya? Iya Pak. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas kebijakan terkait pelaksanaan urusan perintah bidang kesehatan Pak. Adapun dasar hukum yang kami laksanakan untuk melakukan pengawasan ini adalah Undang-Undang Kemendagri Nomor 76 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum di bidang kesehatan Pak. Jadi hasil dari temuan yang kami dapat ada beberapa yang dijadikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap pelayanan standar minimum di bidang kesehatan. Adapun temuan-temuan yang kami dapat di lapangan, kami menganalisis dengan dua metode analisis Pak. Yang pertama, pendekatan analisis. Ya. Dalam melakukan analisis ini, kami menggunakan beberapa metode, termasuk analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan survei kepuasan pengguna layanan kesehatan. Kemudian yang kedua Pak, sumber data. Sumber data kami peroleh meliputi laporan tahunan dari Dinas Kesehatan, data pelayanan dari Puskesmas, serta hasil wawancara dengan tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Adapun hasil dari analisis tersebut, kami mendapat temuan utama. Yang pertama terkait aksesibilitas layanan kesehatan, di mana meskipun ada peningkatan akses layanan kesehatan dasar, masih terdapat wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Kemudian terkait kualitas pelayanan Pak, kualitas pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas masih belum merata. Ada perbedaan signifikan antara fasilitas yang ada di daerah perkotaan dan pedesaan. Misalkan seperti fasilitas puskesmas yang ada di kota Tebing Tinggi itu berbeda dengan fasilitas yang ada di Kecamatan Purwokerto. Kemudian terkait Perbedaan apanya ya? Ya, Pelayanan fasilitas, dan Pak. fasilitas pelayanan. Kemudian Pak, terkait tenaga kesehatan Pak, masih terdapat kekurangan tenaga dokter dan perawat di beberapa daerah Pak. Ya. Adapun kendala yang kami lihat sewaktu mengadakan pengawasan Pak, kami juga mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk terbatasnya anggaran kesehatan, kurangnya fasilitas medis, dan tantangan dalam distribusi obat-obat. Ya. Mungkin di daerah-daerah terpencil untuk distribusi obat ini agak susah karena aksesnya. Jadi berdasarkan hasil pengawasan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal Pak. Ya. Yang pertama,
peningkatan aksesibilitas. Kami merekomendasikan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dengan memperluas jaringan puskesmas keliling, Pak, dan telemedicine untuk wilayah terpencil. Itu terkait peningkatan aksesibilitas ya, Pak. Yang kedua terkait peningkatan kualitas pelayanan, Pak. Untuk meningkat kualitas pelayanan perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan serta peningkatan fasilitas dan peralatan medis di puskesmas. Kemudian Pak, yang ketiga, rekomendasi dari kami penambahan tenaga kesehatan. Penambahan tenaga kesehatan ini dapat dilakukan melalui program insentif bagi dokter dan perawat yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil serta program beasiswa untuk pendidikan kesehatan. Mungkin demikian Pak hasil rekomendasi dari kami terhadap pengawasan OPD Dinas Kesehatan, Pak. Memang kalau kami lihat masih banyak perbedaan antara puskesmas yang ada di kota dengan yang ada di kecamatan tertentu, Pak. Baik, terima kasih Pak Pika atas rekomendasi-rekomendasi yang sudah dibuat berdasarkan survei, berdasarkan kenyataan di lapangan. Jadi memang untuk fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan dan tenaga akses yang memang kurang, inilah ada kondisi berarti. Mudah-mudahan ke depan rekomendasi dari Pak Pika dari Inspektorat bisa kita tuangkan ke dalam kualitas pelayanan yang lebih baik dan kita tuangkan ke dalam DPA kita lah, kita anggarkan. Mudah-mudahan nakes-nakes yang memang nanti kita tempatkan di daerah-daerah perbatasan itu mereka mendapat insentif yang berbeda dengan nakes-nakes yang ditempatkan di dalam kota. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rekomendasi dan ada rekomendasi tertulis kepada kami di Dinas Kesehatan sehingga ini bisa menjadi dasar dan acuan bagi kawan-kawan perencanaan keuangan untuk kedepannya lebih baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin mudah-mudahan rekomendasi yang telah kami tetapkan ini ada segera ditindaklanjuti supaya nanti pelayanan kesehatan kita di daerah nanti ini akan menjadi lebih baik. Amin. Ini itu aja Pak. Oke Pak Pika, terima kasih Pak. Ada apa yang rekomendasi Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ais. Silakan Pak duduk Pak Ais. Izin Pak, mau koordinasi Pak. Iya boleh silakan. Ada apa Pak Ais? Ini Pak, mau Iya. koordinasi terkait adanya indikasi temuan di salah satu OPD Pak. Oh, OPD mana? OPD yang kami dapat informasi kemarin itu OPD yang berada di Dinas Kesehatan Pak. Ada salah satu ASN-nya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi Pak. Iya. Jadi dari hasil penelusuran yang kami lakukan, berdasarkan bukti-bukti yang kami lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk audit dokumen, wawancara dan observasi data analisis data keuangan, kami mendapat informasi dari OPD tersebut ada salah satu dari ASN yang berada di OPD tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Sumber data yang kami gunakan meliputi laporan keuangan, dokumen proyek, kontrak, bukti pembayaran, serta hasil wawancara dengan saksi dan pihak terkait yang berada di OPD tersebut, Pak. Iya. Jadi berdasarkan analisis kami terhadap indikasi tersebut, dari analisis dan data kami menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Berikut adalah temuan utama kami, Pak. Yang pertama, indikasi terhadap penyimpangan keuangan. Penyimpangan Nah, keuangan. di dalam penyimpangan keuangan ini Pak, ada beberapa perbedaan signifikan antara yang dialokasikan dan realisasi pengeluaran. Oh, berarti ada selisih ya? Iya Pak, Iya. dengan sisi yang tidak dapat dijelaskan dengan bukti yang ada. Iya. Yang kedua, dokumen yang tidak sesuai Pak. Dokumen yang tidak sesuai. Ya, ada beberapa dokumen kontrak dan bukti pembayaran menunjukkan tanda-tanda pemalsuan Oh, betul. dan ketidaksesuaian dengan prosedur standar. Iya. Kemudian kami melakukan analisis lebih lanjut Pak. Kami juga melakukan analisis lebih lanjut untuk membuktikan validasi temuan tersebut, Iya. termasuk verifikasi silang data konsultan dan ahli hukum. Oke. Nah, jadi dari situ Pak dapat kami simpulkan bahwa terdapat bukti awal yang cukup untuk mendukung dugaan tindak pidana korupsi ASN bersangkutan Pak. Oke.
Jadi untuk hal ini kami berkoordinasi sama Bapak, Hmm. apakah yang harus kami lakukan terhadap indikasi tersebut, apakah kami bisa melakukan terhadap pemeriksaan khusus Pak? Oh gitu ya Pak Iya, Ais Pak. ya. Jadi Pak Ais kan sudah melakukan analisis. Mungkin unsur-unsur yang dibilang orang itu 5W 2H sudah memenuhi, minimalnya 3 ya. Ya. Kalau 3 itu sudah memenuhi, nanti saya pelajari dulu terkait dokumen itu. Nanti saya koordinasi dengan Irfannya bagaimana. Pak Ais sebagai ketua tim ya. Iya Pak. Masuk ke ketua tim, nanti kita koordinasi dulu dengan Irfan bagaimananya. Kalau memang itu sudah sesuai dan sudah mencukupi unsur itu, nanti kita terbitkan SPT-nya Oke, secara Pak. prosedural ya. Pokoknya kita secara prosedural aja lah Pak Iya Pak. Ais. Ini kan ini langkah awal kami Pak. Siap. Untuk menindak kejadian seperti ini ya. Iya. Jadi mohon arahan dari Bapak. Iya, kita kan sebagai aparatur negara, sebagai pengawas pemerintahan, khususnya P2PD, atas aduan-aduan masyarakat itu kita harus menindaklanjuti. Apabila sudah memenuhi unsur, nanti baru kita terbitkan SPT untuk melakukan pemeriksaan atau audit. Oke Pak, siap Pak. Itu aja ya Pak Ais ya. Siap Pak ya. Iya, Terima Pak. kasih atas arahan dan informasinya Pak ya. Oke Pak Ais. Ya. Terima kasih Pak Ais ya. Oke Pak, siap.